Satu hadis yang sudah sering kita membaca dan mendengarnya. Rasul mengatakan, "Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mendirikan puasa, barang siapa melaksanakan Ramadan iman karena iman, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan balasan Allah. Dan tafsir yang mengatakan karena bermuhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang benar-benar. Hadirin yang berbahagia, hadis tersebut Rasulullah SAW mengawali kata-katanya dengan iman. Barang siapa yang mendirikan Ramadan karena iman, apa filosofinya? Apa hikmahnya? Karena imanlah sesungguhnya yang mengawali dari setiap ibadah yang kita lakukan ini. Karena nilai-nilai ibadah yang Rasul gambarkan di dalam bulan Ramadan ini, semua itu dipercayai oleh wilayah iman. Ketika Rasul mengatakan awal-awal masuknya Ramadan, di malamnya ketika kita melakukan sekali sujud, Allah menciptakan satu rumah di surga yang memiliki 700 pintu dari emas yang merah. Siapa yang memiliki iman? Ketika Rasul mengatakan di pagi harinya Ramadan 70.000 malaikat mengucapkan ampunan kepada orang yang berpuasa. Siapa yang akan mengakui 70.000 malaikat mengucapkan ampunan? Iman. Ketika Rasul mengatakan di hari Ramadan sekali kita sujud, Allah akan menciptakan satu pohon di surga tempat kita bernaung, yang pohonnya batangnya dari emas yang merah, cabangnya dari yang hijau, buahnya 70 rasa dan 70 warna. Siapa yang mengikuti wilayah iman? Ketika Rasul mengatakan kita membaca Al-Quran satu huruf dalam bulan suci Ramadan, Allah akan membalas 100 kebaikan wilayah iman. Rupanya segala nilai-nilai balasan yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini yang mempercayai adalah wilayah iman. Ketika iman ini sempurna, ketika kita merasakan manisnya iman, baru terasa terpanggil jiwa kita untuk menggapai akan kebajikan itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam modal. Kalau tidak ada modal iman, kita akan tertarik dengan kebajikan ini. Ketika disampaikan kebajikan Ramadan, hati tertarik. Terasa ini Ramadan, biasa saja. Terasa tadarus Al-Quran, biasa saja. Inilah iman. Maka ketika iman sudah sempurna, tertariklah kita untuk melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai balasan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, manisnya ibadah yang kita lakukan karena manisnya iman. Nyamannya ketika melakukan ibadah. Senang hati kita sujud dan tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini karena refleksi manisnya iman. Ini hari kita melaksanakan sholat secara berjamaah, darmayan yang menghabiskan waktu hingga 1,5 jam kadang-kadang. Apakah karena hari ini malam ini karena tubuh yang begitu kuat atau kesempatan yang begitu luas? Bukan. Banyak yang melaksanakan sholat tarawih, malah mereka berjalan dengan berdaki-daki, kakinya yang tak sempurna, tubuh yang lemah. Sampai perempuan merasa terharu pas pengunjung ceramah. Si daulun anak tua anak muda. Guru dia yang muda. Beliau ketika melaksanakan sholat di samping, berkedahan dia mengumpang sampai dalam bibir. Tetapi dia selesai melaksanakan ibadah tarawih 20 rakaat tambah dengan bibirnya. Apakah karena dia itu sehat? Bukan awalnya yang kesempatan sehat. Tidak. Dia sudah merasakan manisnya iman sehingga merasakan manisnya ibadah. Nyuguh yang kamu doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Nabi manis iman dan
boronyo yang dengun ikmo. Hanya sedikit boronyo yang ledak apa barang mekar, yang ledak tidak sedikit. Belum dirasakan manisnya iman. Hadirin yang berbahagia, inilah yang kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya ibadah ini bukan karena ada kesempatan. Sesungguhnya ibadah ini bukan karena sehat badan. Ketika orang bangun tidur dengan malam melakukan salat tahajud, itu bukan karena tidurnya tangannya. Ketika di sana mereka bangun melakukan salat tahajud, bukan karena tubuhnya begitu sehat. Akan tetapi mereka bangun tidur dengan dalam melaksanakan salat tahajud. Dalam tidur yang begitu nyenyak, terbangun mereka tidur dengan malam. Terasa manisnya iman terbayang dalam doanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Di keheningan malam ketika mereka kebanyakan dari hamba tertidur, aku dalam keadaan jaga. Indahnya, nikmatnya ketika aku berdiri di keheningan malam tersebut. Aku rukuk dan aku sujud menghadap ya Allah. Manisnya iman di keheningan malam. Ketika selesainya melakukan sholat tarawih, ada sebagian orang yang membuka Al-Quran terus membacanya. Tidak sedikit pula yang itikaf dalam masjid merenung akan isi bacaan. Apakah orang yang baca Al-Quran itu tidak ada kegiatan lain? Apakah orang yang tadarus itu tidak sibuk? Apakah orang yang tadarus itu tidak merasa ada kepentingan yang lain? Bukan. Tetapi ketika dia membaca ayat-ayat Allah dan Tuhan merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Sunang hati kalau bola masjid, sunang hati kalau data ayat Al-Quran, bahagia jiwa kalau ada renungkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Tetapi tidak sedikit di luar sana yang mereka tak merasakan keindahan ini. Malah mereka lebih indah di warung-warung kopi. Setelah salat tarawih, malah naik tarawih. Setelah mereka melaksanakan ibadah biasa, mereka lebih nyaman, nyenyak, bahagia di warung kopi dan kafe-kafe. Ketimbang membaca Al-Quran, lebih nyaman, bahagia, menandakan lebih nyaman, belum merasakan manisnya iman. Hadirin yang berbahagia, ketika orang melakukan sedekah dan wakaf, apakah mereka itu kaya? Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak di luar sana yang memiliki puluhan rumah? Berapa banyak di luar sana yang memiliki harta bukan satu mobil, malah mereka parkir di luar rumah mereka satu, mereka memiliki 3 mobil. Pertanyaannya adalah, sudahkah satu mobil nilai satu mobil itu dia bangun masjid? Sudahkah nilai satu ruko yang nilai 500 juta dia sumbang untuk kepentingan agama dan demi masa depan? Belum tentu, belum tentu. Ada orang tua ini hari yang membeli kereta untuk anaknya, sedang dibeli mobil, diberi kereta. Pernah saya berjumpa dan menanyakan, padung dulu Hondanya, kejauh yung Hondanya kepegang 6 juga, Honda ayahnya. Apakah 600 juta itu telah dibangun masjid? Dan lainnya sebagainya? Belum tentu. Karena semuanya itu balasan dari Allah. Rasulullah mengatakan satu kita memberi 10, Allah membalasnya. Malah dalam mengatakan 100. Dia tadi yang jadi karena bukan pembalasannya. Wilayah iman itu semuanya. Hadirin yang berbahagia, ketika orang merasakan manisnya iman, kemudian kaya kemerdekaan. Langkahnya 50 sedekah. Salah satu jadi contoh tentuannya di terharu di daerah kita itu. Pekerjaannya jualan pisang goreng yang berbahagia. Maka pisang goreng berapa ya mendapatkan untung? Langsung. Tetapi hampir setiap Jumat dia mendapatkan berjumpa dengan panitia masjid. Malah kalau keluar ke pesantren baru berdua kata dia, kalau mendapatkan pada ucap semangatnya. Apakah tidak sudah kaya? Bukan. Imannya yang begitu sempurna, merasa manisnya nilai sedekah dari harta walaupun itu sedikit yang dia miliki. Nyuruh sedekah untuk menguji agama. Jumat punya sedekah untuk kalau ketemu menguji ini untuk anak ibu berjasa dalam hidupnya. Inilah wilayah manisnya iman. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Maka Ramadan iman." Ketika mereka melaksanakan ibadah Ramadan karena iman, disitulah baru tidak dirasakan nikmatnya mereka daripada senang hati, bahagia, nyaman, hati yang berbahagia. Wah, salah.
semasa muda dan waktu bagi kita yang telah tua. Bagi kita yang muda, berapa banyak dosa dengan Allah yang pernah kita lakukan terang-terangan atau tersembunyinya. Berapa banyak dosa dengan orang tua, dengan tetangga dan orang-orang yang kita cinta. Berpuasa, dirunung dan renungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Rasul mengatakan, kalau beribadah karena iman, bermuhasabah di dalamnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, ini Ramadan. Rasulullah SAW memberikan sinar untuk umat. Namun harus kita berhati-hati dalam bulan yang mulia ini. Rasul juga ada menulisnya dan kepada ada orang di dunia ini di dalam bulan suci Ramadan mereka itu celaka. Orang lain beruntung, orang lain diampuni, mereka itu celaka dan mendapatkan keampunan. Siapa mereka? Inilah makna hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Ketika Rasul naik di atas mimbar, ketika itu Rasul mengatakan 3 kali amin, 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 amin. Setelah selesai khutbahnya baginda Nabi, sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hendak dilihat Rasulullah mengucapkan amin ya Rasul. Apa gerangan hingga dirimu mengatakan 3 kali amin? Rasul menjawab, barusan Jibril membacakan doa, terus aku mengaminkan akan doanya Jibril. Apa kata Jibril? Muhammad, lu baca doa pokoknya. Kata amin, lu dia Jibril. Apa doanya Jibril? Muhammad, celakalah. Kata-kata celaka. Celakalah bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan dan mereka melalui bulan Ramadan terus. Ketika bulan Ramadan itu lalu terus begitu saja, mereka tidak diampuni akan dosa-dosanya. Sebenarnya Ramadan bulan ampunan, bahkan umatnya untuk yang dikasihi Rasul adalah merupakan ampunan. Inilah kata baginda Nabi. Orang yang tidak ada ampunan dalam bulan Ramadan, itulah mereka ketika berada dalam bulan Ramadan merasakan bulan ini biasa-biasa saja. Tidak ada istimewa, sehingga tidak ada nilai-nilai kewajiban yang ditanam dan dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Maka Jibril mengatakan celaka mereka. Rasul menjawab, amin. Hadirin yang berbahagia, berdoa kita kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita jauh daripada orang-orang yang celaka. Yang kedua, Jibril berdoa, Muhammad, celaka bagi hamba-hamba Allah, celaka bagi manusia-manusia yang mereka hidup bersama orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan surga dari dua orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, bukankah nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai ibadah ada pada orang-orang tua kita? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita berbakti kepadanya? Bukankah orang yang memberikan kasih sayang, bukankah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita itu orang tua kita? Bukankah orang yang cukup sayang sebenarnya dalam dunia yang berisi kita? Orang yang menyayangi kita, orang yang menyayangi betul-betul jasanya begitu besar kepada kita. Kadang-kadang mereka itu, ketika kita sudah menjadi orang sukses, ketika kita diumumkan kedewasaan sukses, ketika itulah dia berteman dengan kita, merasakan keindahan dalam hidup kita. Tetapi pun yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Ketika kita belum ada apa-apanya, ketika kita belum dalam keadaan yang lumpuh, dilahirkan dalam keadaan penuh darah dengan air mata wah dan ada waktu lahir itu satu bulan itu kesemana gemulung kami jangan gemimo malam ini dimulung kejaga gemujaga malam terlekat gerekan gemujaga gemini menjadi orang yang besar dan dewasa. Selesai SD yang kedua beliau hanya dengan SMP. Selesai dengan SMP bukan beliau ada bahagia anda gedung menjadi orang yang sukses pertama SMA. Selesai SMA bukan beliau kan kita sambung kuliah kadang-kadang baik terasakan kita perjuangan orang tua kita dan langgang bikin mandok
Langgang cuma langgang di rumah. Pertanyaannya adalah orang yang sudah berjasa dalam diri dunia ulun yang keempat untuk kebajikan dengan mengabdi Rasulullah pada waktunya itu. Mungkin yang menggunakan hanya 20 silong urunyo ilmu kibat keadaan dunia yang mungkin urunyo yang terlalu dengan waktu periuk ilmu. Dengan mata urunyo yang memulai rapor dengan waktu dididik yang urunyo yang memulai ilmu waktu dalam waktu di yang penyakit berbagai macam kalau urunyo itu penderitaan yang merujuk anak berbagai makanan-makanan yang berdiri demi disisihkan dana untuk kehidupan kehidupannya. Hanya hati dia berbahagia pernahkah ada bayangkan Ramadan yang bunga kata dunga kata yang Rasulullah tanya yang minum dan buka puasa dengan penuh dengan manis penuh dengan lezatnya makanan yang katanya pernah anda bayangkan bagaimana punya di rumah kadang di situ buka puasa kadang hadirin yang berbahagia, banyak baru kadang-kadang urung kata semua yang katanya dimiliki di anak, tetapi urung buahnya yang nanti yang tubuh murunyo. Kena bicara tinggi minum daun-daunan mampu. Kena bicara tinggi minum sedekah anak kuasa. Mana kabarnya mana urunyo. Hadirin yang berbahagia dalam keadaan waktunya cukup yang bersakit urungnya nikah waktunya yang kadang-kadang urunyo. Pernahkah anda bayangkan urungnya muda masa haram? Yang saya dengan kehidupan sesungguhnya mereka hidup pada satu alam yang sangat mengerikan, alam yang sangat menakutkan. Itulah alam kubur. Mereka hidup di alam sana, menatap anak cucunya di dunia ini, senang hati, bahagia dalam dunia berhati. Tadi cukup nyaman, tak perlu cukup mangan, cukup senang hati dan gembira. Akan tetapi sudahkah kita membayar mereka lagi makan apa sana? Mereka pakaian apa yang sedang dipakai di sana? Bagaimana kondisi mereka di sana? Hanya cukup tak bayangkan dunia. Selain hanya lagi laksana untuk perihal urunyo bak pintu. Saya itu pintu tetap buat. Ngentu dengan gerah, ngentu dengan lebih asal bayangan. Geprek anemo dengan harapan di bawah makanan. Geprek anemo dengan harapan di bawah pakaian. Anak untuk terasa di mata. Menunggu senang yang dalam kubur, yakin dan percaya di situ ada kehidupan kubur yang mengharapkan balasan ketentuan, yang mengharapkan kasih sayang ketentuan. Hana lagi cara balas jasa Tuhan yang kahanannya, hana lagi cara balas jasa Tuhan yang sangat berjasa dalam di ketentuannya. Ukun yang kita cinta, ukun yang hana di depan mata katanya, hana lagi kita balas sedang dengan doa nilai kebajikan sedekah yang selalu ringan ada nama kemuliaan yang bersedekah dan selain dengan nilai-nilai wakaf dengan nilai kebajikan itulah mereka merasa ringan, mereka merasa tersenyum dan bahagia di alam sana. Hadirin yang berbahagia, menurut apa Tuhan sampaikan, moga ada manfaatnya. Yang terakhir Rasul mengatakan orang yang celaka itulah orang yang ketika disebutkan namanya mereka tak berselawat kepadanya. Bulan yang penuh dengan keberuntungan, bulan yang penuh dengan berkah. Berapa Ramadan urunyo ka bersandar dan berlabuh dalam keadaan roh. Hanya wadah roh itu berapa Ramadan yang akan berangkat. Berapa itu sudah terbuka pintunya. Mari kita masukkan amal kebajikan. Kita pun amal kebajikan dalam hidupnya. Luarlah berapa Ramadan akan berangkat. Belum tentu dia akan kembali lagi. Jika pun dia kembali lagi, belum tentu kita akan mendapatinya. Apalagi situasi kondisi yang namanya corona. Dan hanya Indonesia dunia ini hari ini betapa puluh urunyo kamati di daerah Amerika. Apakah itu virus corona Allah memberikan untuk bagi manusia di bumi untuk berbagi kehidupan manusia dalam bumi hanya satu dari Allah yang Maha Kuasa. Maka mari tingkatkan amal ibadah dan amal kebajikan. Semoga sisa-sisa Ramadan hanya berumur itu kumpulkan amal kebajikan. Ketika Ramadan itu amal kita penuh di dalamnya. Hadirin berbahagia. Yang terakhir mungkin akan buka seri ulang-ulang hanya merasa mandai dua hanya merasa bosan dengan Tuhan. Alhamdulillah yang kami buka proses daya yang kita bangun dalam pesan dan wakaf mendem kalau selesai mungkin sedikit tidak dapat kompeten dari segi untuk kompetenya. Alhamdulillah pendidikan sudah jalan selesai.
Allah balona MCK balona tapi ini karena mau hasil sumbangan masyarakat berupa balona serta kekurangan dan sebagainya, maka kita bersandar maka harga satu memang berbeda untuk kadang-kadang yang diubah hubungan kuasa yang alhamdulillah kamu terima walau sedikit apapun sangat berarti bagi kamu untuk pembangunan tempat agama yang tidak bermasa depan dan bangsa yang mungkin terakhir nasib kamu yang membagikan alaman atau blog mungkin hanya malam yang sumbang banyak kena silakan bawa kadang-kadang juga panitia silakan jadi sangat berarti itu kamu daya di rumah yang pun pilih bersama alhamdulillah alamin semua.